Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Dara Dinanti dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan UTS pemrograman web membuat data menggunakan Bootstrap. Pertama, di sini saya sudah masukkan file-filenya. Di sini pertama data barang. Pertama ada inventory. Yang pertama kita masukkan HTML. Kemudian kita masukkan HTML, kita tutup, kemudian enter, lalu kita masukkan head, kemudian kita masukkan link di sini, link di sini rel, kemudian sama dengan di sini style sheet, kemudian di sini href, enter, sama dengan di sini bootstrap, bootstrap 5. Kita di sini masukkan versi bootstrap yang kita download, enter, kemudian kita hapus this CSS bootstrap, kita pakai yang min CSS. Bootstrap min CSS. Kita cari di sini bootstrap min CSS. Ini. Kemudian kita tutup. Lalu di bawahnya kita masukkan script. Di sini script, kemudian SCR, bootstrap, bootstrap 5 sama 5.1.3, kemudian di sini JS, bootstrap min JS. Di sini kita tutup, kemudian script, enter, di sini HTML. Kemudian di sini kita pertama memasukkan data inventory, rekap data inventory, di mana ini headnya kita hapus dulu. Kita hapus, lalu scriptnya kita enter. Scriptnya kita enter sampai sini. Ini dulu dekat sama script. Kemudian scriptnya kita enter sampai. Kemudian di sini kita masukkan di atas ini kita masukkan
div, kemudian class sama dengan val 9, right container, kemudian border 4, kemudian di sini pas row call 1, kemudian row calls md 4, kemudian G4. Di sini style sama dengan height sama dengan 90 pihak. 90 pihak. Tutup. Kemudian di sini center lagi. Di sini kita buat H, B, kemudian di sini kita tulis recap data inventory. Lalu di sini kita buka di sini div class ini card group, kemudian kita masukkan style, lalu kita masukkan teks, ini teks, kemudian center, kemudian ke enter. Ini kita masukkan div, lalu kelas, lalu row calls, di sini 1, kemudian row calls di sini md 4, kemudian G4. Di sini kita tutup. Enter. Lalu di sini div, kita buka lagi div. Kita masukin di sini div, kemudian kelas, lalu sama dengan call, kemudian tutup, enter. Di sini div,
class, di sini card, dan tutup. Kemudian kita enter di sini, div class header, card header, kemudian card header, kemudian klik di sini, kemudian B, dari sini jumlah barang, lalu di sini enter, kita masukkan P di sini, P, kita masukkan class, kemudian card body, bodinya di sini, ini sama dengan 100 P. Kalau kita enter di sini, kita kemudian kita lanjutkan dari sini, enter. Kita melakukan codingan yang sama dengan yang atas sampai data yang mau kita masukkan. Di sini saya mau memasukkan dulu data-data yang sama codingannya, cuman beda di jumlah barang, jumlah supplier, jumlah tenan, dan jumlah transaksi. Ya, di sini udah semua kita masukin, bisa kita save ini, lalu kita coba buka di sini, ya, jadinya jadi kayak gini. Seperti inventory, jumlah barang, jumlah supplier, jumlah tenan, dan jumlah transaksi. Kemudian yang kedua, kita buat data barang di sini. Data barang, di sini kita masukkan sama kayak yang awal. Di sini sama kita masukkan HTML, kemudian kita enter. Kita bisa ambil aja langsung dari sini, kita copy di sini.
HTML, kemudian kita masukkan data barang yang mau kita masukkan. Sini kita coba pertama kita masukkan div, di sini div, kemudian di sini kita masukkan kelas sama dengan call 8, kemudian call 10, kemudian di sini kita tutup, enter, kemudian di sini div kita masukkan kelas sama dengan di sini right container border, tiga, kemudian di sini kita masukkan file, lalu kita di sini height, dan di sini kita pakai 90 VH, kemudian kita kasih, kemudian di sini kita tutup, dan kita enter. Di sini kita baru masuk, enter dulu. Di sini kita baru bisa masukin data yang mau kita masukin. Misal di sini kita masukin H, sama ya semua, H, kemudian B. Di sini kita masukkan data barang, judulnya data barang, kemudian ini kita enter. Kita masukkan table, kemudian kelas, lalu di sini kita masukkan table strip, kemudian table hover, kemudian kita baru tutup di sini. Kemudian kita nggak usah hapus aja. Kita enter di sini, enter, kemudian di sini kita masukkan tr, tutup, lalu kita masukkan nomor, tr, enter, kemudian kita masukkan di sini nama, kemudian kita masukkan di sini harga beli, kemudian kita masukkan di sini harga jual, harga jual, lalu kita di sini yang terakhir kita masukkan sorry ini salah, ini harusnya TH, di sini baru profit. Kita ganti di sini, ini harusnya TH. Ini juga TH. Ini juga TH. Juga jangan lupa belakangnya TH. Ya.
Kalau udah, kita enter, kemudian di sini kita masukkan TR. Di sini kita masukkan TR. Dan kita enter, baru di sini kita lagi kita enter, baru di sini kita masukkan TD, kemudian kita masukkan nomor, nama, harga beli, harga jual, dan profitnya. Ini pertama misalkan 1, kemudian enter, di sini namanya sabun, kemudian di sini enter, di sini kemudian di sini harga beli 3.000, kemudian di sini harga jual 5.000, dan di sini harga beli, dan di sini harga profit yaitu 2.000. PD, kemudian TR, lalu di sini TR lagi TR. Kita coba selanjutnya di sini TD, kemudian nomor 2, kemudian di sini kita enter TD, sini nama barangnya pasta gigi, kemudian kita enter di sini harganya, ini kita masukkan harganya 5.000, harga beli 5.000, kemudian enter, di sini kita masukin harga jualnya 7.000, kemudian di sini kita masukkan profitnya, jadi profitnya sama dengan 2.000. Jangan lupa di akhir kita masukkan di sini, jangan lupa masukin script Bootstrap CSS JS, Bootstrap JS-nya kita masukin di akhir di sini. Saya lanjutkan dulu sampai selesai. Di sini saya lanjutkan. Jadi kita masukkan. Setelah itu, setelah sampai sini baru kita masukkan HTML. Jangan lupa kita coba buka di sini, kita pakai dulu, terus kita buka data barang di sini. Yap, jadi di sini ada nomor, nama, harga beli, harga jual, profit. Ini. Kemudian lanjut, kita sekarang ke data supplier, sama kayak data barang dan inventory pertamanya. Jadi kita masukkan HTML. Masukkan HTML, kemudian kita masukkan script HTML. Kemudian kita enter di sini. Oke, kita masukkan di sini datanya. Yang pertama kita data supplier, kita masukkan div. Kita masukkan div. Kemudian kelas sama dengan call 10. Kemudian kita tutup. Kemudian di sini enter. Lalu kita masukkan div.
div di sini kelas sama dengan right, kemudian container, dan di sini border, kemudian di sini 3, lalu di sini kita masukkan style sama dengan height, kemudian kita di sini masukin 90 pihak, kemudian di sini kita tekan enter, kemudian baru kita masukkan di sini B, H, tutup, buka lagi B, kemudian di sini kita masukkan data supplier. Enter. Ini kita bikin tabelnya, table, kemudian kita kelas, lalu table lagi, kemudian table cover, enter, kita masukkan di sini tr, sama kayak kita masukin data barang, data supplier juga codingannya sama. Lalu di sini kita masukkan enter, ini kita masukkan th, dan kita di sini masukkan nomor, kemudian nama, th, kemudian alamat, kemudian di sini telepon. Dan kemudian di sini kita enter, kita masukkan lagi tr, tutup, enter. Sini kita masukkan td, masukkan nama, nomor 1, kemudian enter, di sini namanya, kalau kita masukkan Mandra, kemudian di sini kita masukkan alamat, ini Jakarta, kemudian enter, kita masukkan di sini td, telepon 1 89 10 111. Oke, baru kita sini kita enter, kemudian kita buka lagi tr, kita tutup, kita enter lagi, kita buka lagi td, kita tutup, kita masukkan nomornya 2, kemudian kita enter, kita buka lagi td, kita masukkan namanya di sini, misal Basuki, kemudian kita enter, kita masukkan lagi, kita buka lagi di sini td, kemudian tutup, di sini alamatnya Jawa Tengah, kemudian kita enter, kita buka lagi td, kemudian kita tutup lagi, di sini nomor telepon kita masukkan 02 0267, kemudian 98 7, kita enter. Ini kita lakukan sampai semua data sudah masuk. Kita masukin aja semua sama. Ini saya mau lanjutin dulu, masukin nama-namanya. Ya, kalau udah di akhir, kita bisa save. Kemudian kita buka coba buka supplier. Jadinya kayak gini. Kita lanjut di sini data tenan.
masih sama cara codingannya dengan data barang dan data supplier. Di sini kita masukin data tenan, kita ambil aja langsung dari sini HTML. Ya, terus baru kita masukin, misal sini kita masukin div, masih sama kayak data barang dan data supplier, kelas, kemudian di sini call, lalu di sini 10, kemudian kita tutup, enter, lalu div, kemudian di sini kelas, lalu kelas, kemudian di sini right, lalu container, kemudian border 3, kemudian di sini kita masukkan style, lalu di sini sama dengan height, lalu di sini kita masukkan 90 pihak. Di sini kita tutup. Kemudian kita enter. Kita enter lagi. Di sini kita masukkan KB. Di sini judulnya data tenan. Kemudian di sini kita enter. Lalu kita masukkan tabelnya, kemudian kelas sama dengan table street, kemudian table number, kemudian di sini kita tutup, enter. Di sini baru kita masukkan TR sama kayak data barang dan data supplier. Di sini kita masukkan TH, di sini ada nomor, terus di sini ada nama, terus di sini ada alamat, terus di sini ada nomor, kemudian alamat, kemudian di sini ada TH, kita enter. Dari soal ini, dari sini kita enter, kita masukkan TR, lalu kita enter, kita masukkan TD. Sama kayak data barang dari supplier, cara memasukkannya semua sama. Satu, kemudian nama di sini, enter, TD, nama di sini, Dedi, kemudian di sini TD, kita masukin alamat di sini Bekasi, kemudian enter, di sini TD 801 19 1
Langsung 2. Masukin lagi sampai akhir. Ini saya mau lanjutin dulu sampai akhir. Ya, kalau sudah sampai akhir, kita save. Kemudian kita coba buka. Coba buka sini, data tenan. Ya, keluar di sini nomor, nama, alamat, dan satuan. Kita lanjut. Kita lanjut ke data transaksi di sini. Kita masukkan HTML. HTML sama. Oke. Kita sekarang sini. Kita masukkan div. Kemudian kelas. Kemudian row. Kemudian di sini kita kelas column dulu, kemudian kita tutup, enter, kemudian di sini div, kemudian di sini div class, ini class right, kemudian container, dan border, di sini style, case 90 pihak. Nah, satu. Sebentar. Lalu di sini kita masukkan ini H, HB, dan di sini HB, kemudian di sini transaksi. Kemudian kita enter. Ini kita masukkan div, class, kemudian row, lalu items, kemudian di sini kita tutup ini, enter. Lalu di sini div, kemudian class, column, dan 10, kemudian di sini kita masukin label, ini kita masukin label for input, sini input password di sini 6, kemudian kita kasih kelas call from label, kemudian di sini ID transaksi, kemudian kita tutup label, kita enter, dan kita di sini lanjut di sini enter, kemudian div,
div, kemudian class sama dengan row mb8, kemudian kita tutup, kita enter, kemudian di sini label for, di sini input password, password 6, kemudian di sini pas sama dengan call from label, call from label di sini B, di sini nomor barang, enter, di sini misalnya kemudian class, lalu form select, kemudian di sini area, sama dengan default. Kita tutup, enter. Di sini pertama optionnya, ini option select, kemudian di sini pilih nomor barang, kemudian enter. Yang kedua optionnya, value yaitu sama dengan 1, kemudian di sini 1 option, enter. Ini sama option, kemudian value-nya 2, value sama dengan 2, di sini 2, enter. Di sini option value 3, 3, kemudian kita tutup dengan select. Yep. Label div. Kemudian di sini kita buat baru div, kemudian kelas ini sama, ini labelnya yaitu nomor supplier. Kita ganti, copy aja di sini. Bisa kita cek dan kita copy di sini. Tapi di sini kita ganti nomor supplier.
Kemudian di sini variabel ini adalah pilih nomor supplier. Ya, sudah. Ini lanjutannya yaitu ada. Kemudian di sini kita lanjut select label, kemudian ini div, kemudian di sini di bawahnya kita buka lagi div, di sini kelas sama dengan row, kemudian di sini MB punya 3, kita tutup dan enter. Di sini label, kemudian for quantity, kemudian class sama dengan call S2, kemudian di sini call from label, kemudian di sini kita buka untuk di sini D, ini quantity, kemudian kita enter. Oke, kita masukin div, kemudian class sama dengan all, kemudian SM10, kita tutup, enter, kemudian di sini input type, input tipe sama dengan number, kemudian kita masukkan class sama dengan from, di sini control, kemudian masukkan sini ID, oke, kemudian kita tutup, enter, ini div, lalu di sini kita masukkan lagi, enter, div, kemudian class row, class row MB9, itu di sini sama codingannya, kita cuma ada beberapa yang diganti aja. Saya lanjutkan dulu. Yes, udah sampai bawah. Di sini tuh tadi kelas row MB3, kalau yang kedua adalah row MB9 dengan total harga. Kemudian kelas call 10, di sini row 1 data transaksi, kemudian kita masukkan button simpan, kemudian kita masukkan div, body script, yang terakhir HTML. Dan kita save di sini. Kita coba kita buka di sini data transaksi. Ya, di sini misalnya nomor 1,
itu kuantitinya misalkan 10 di sini 3. Total harga misalkan 10.000. Simpan. Ya, udah masuk. Di sini yang terakhir data laporan masih sama TML. Kita copy aja dari sini. Kemudian di sini kita masukkan di sini head, kemudian enter. Di sini kita masukkan body, enter. Di sini kita masukkan div class sama dengan row, kemudian empty 3. Ini kita tutup, enter, terus kita masukkan div class sama dengan call 2, kemudian di sini class sama dengan left, kemudian container. Oke, kita tutup. Enter. Di sini baru kita masukkan div lagi, div, kemudian class sama dengan list group. Tutup. Enter. Di sini masukkan A sama dengan pertama inventory HTML, kemudian ini class sama dengan list group, kemudian item list group, kemudian item section. Oke, kita tutup. Di sini inventory. Enter. Kita masukkan lagi A. Ini sama. Semua kita masukkan di sini sama codingannya. Ini saya mau lanjutkan dulu. Ya, di sini udah masuk semua. Di sini yang terakhir yaitu laporan HTML class list group item. Di sini saya masukkan active karena agar nanti pas diklik laporan ini bisa keluar. Nanti kita coba. Terus kita mau masukin dulu data laporannya di sini. Kita masukkan div, kemudian class sama dengan call 10. Kemudian di sini kita masukkan class, kemudian right, container, kemudian border, kemudian border, lalu di sini 3, kemudian di sini style, kemudian height, di sini 90 VH, kemudian di sini kita enter lagi, kemudian di sini H1,
Kemudian di sini B, tutup, kita masukkan laporan. Kemudian kita enter, baru div di sini. Kemudian kita masukkan, kita hapus. Body di sini, kemudian enter, kita masukkan script. Kita coba di sini, kita masukkan. Copy. Ya, kita coba save. Kita coba lihat di sini. Keluaran. Ya, jadi kayak gini. Ini kenapa kita belum bisa? Kenapa di sini? Kita ke sini. Kembali. Kita buka. Ya, di sini ada gimana cara membuat di data transaksi, data tenan, data supplier, dan data barang di sini sama seperti ada di sini. Kita buka, kita copy aja langsung dari sini. Sama kayak inventory, data barang, data supplier, dan data tenan sampai transaksi. Kita masukkan ini, kita copy aja. Kita copy, kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini, enter. Kita copy, kemudian di sini ini kita hapus. Ini kita copy, kemudian di sini kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Masukkan aktif yang di sini, lalu yang ini kita hapus. Kita coba kita save, kemudian kita buka di sini hasilnya. Ya, keluar di sini ada. Kita lanjutkan sampai data barang, data semuanya. Kemudian di sini kita copy, cek, kemudian di sini ini kita hapus. Kemudian data supplier sama, itu di data supplier, enter, di
Share. Share. Dan kita share. Kita lihat hasilnya di sini. Ya, di sini udah benar inventory, data barang, data supplier, data tenant, data transaksi, dan laporan. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.